informasi dari beberapa buku, bukan dari itu. Yang Mbak tulis ini itu adalah metode tinjauan, metode penelitian, tapi data yang diambil, sumber data itu baru. Ini yang Mbak tulis. Tinjauan pustaka itu berisi, tinjauan pustaka atau landasan teori itu berisi teori-teori yang kita angkat, yang akan menjadi teori jawaban untuk rumusan masalah kita. Nah, metode penelitian itu penelitian banyak, penelitian apa, data yang diambil, atau sumber data apa, sumber datanya, analisa yang digunakan, apakah analisa kualitatif, apakah analisa kuantitatif. Rumusan masalahnya itu banyak benar itu Mbak, 3. Kalau memang ini 1 aja atau 2, nanti baru hasil dan pembahasan. Dan juga hasil dan pembahasan ini belum menjawab semua. Terus dirapikan kanan kirinya ya Mbak ya. Ini kanannya rapi tapi kirinya rapi tapi kanannya nggak rapi. Itu kan ada teknik selingkung. Teknik selingkung itu kan ada kemarin yang di buku panduan yang saya berikan juga di grup WA, dan juga yang ada UT berikan di aktivitas belajar. Itu ada teknik selingkung, berapa jaraknya, rata kiri kanan berapa, atas bawah berapa. Jadi ikutin itu. Ini karena penilaiannya nanti ini akan dilihat seperti itu. Nih saya contohkan, ini baru keluar nih yang Mbak Lydia. Nah, nih tata tulisan, ukuran kertas, tipografi, kerapian ketik, tata letak, jumlah halaman. Nah, jadi jawabannya cuma kami tulis sangat tidak sesuai, tidak sesuai, cukup sesuai, sesuai, dan sangat sesuai. Nah, kalau nggak rapi kayak gitu, tata letak dan jumlahnya otomatis kami buat tidak sesuai. Tidak sesuai poinnya cuma 2. Penggunaan bahasa Indonesia, keaslian gagasan, dan banyak sekali itu. Daftar pustaka, ini yang saya katakan dari kemarin. Daftar pustaka, jurnal reputasi minimal 5. Daftar pustaka jurnal reputasi 10 tahun terakhir minimal 5. Mbaknya ada nggak? Nah, jurnalnya kan nggak ada, ini kan dikit kan. Ini coba nanti dipisahin Mbak, daftar pustakanya yang mana yang buku, yang mana yang jurnal. Tolong kaidah penulisan daftar pustaka dilihat, yang teknik selingkung buku panduan UT. Ini nggak tahu nih kemana yang jurnal, yang mana yang ini nih buku. Ya. Baik Pak. Oke, masih ada pertanyaan yang lain? Dari saya Pak. Ya. Bagian pembahasan itu Pak, masih ada yang dirubah nggak atau bisa dipakai itu? Artinya dari cara menganalisisnya. Oh, nanti saya baca dulu Mbak, karena pengen fokus bacanya. Oh, oke. Terima kasih Pak. Sekilas nanti. Oke. Yang adalah kalau seperti yang saya katakan yang sudah teknik apa namanya itu, landasan teori itu adalah yang dipakai sebagai untuk menjawab rumusan masalah kita. Nah, apa yang menjadi rumusan masalah biasanya bisa kita lihat dari hasil pembahasan itu sudah terjawab belum. Itu bisa kita lihat sendiri biasanya. Misalkan makanya tentang tindak pidana korupsi. Nah, rumusan masalahnya misalkan bagaimana pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh KPK. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita bertanya bagaimana, otomatis kita menjawab udah sejauh mana sih KPK ini
menjawab atau KPK ini bekerja untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Apakah baru 20%, apakah sudah 80%, dan apa saja yang sudah dilakukan oleh KPK. Nah itu harus menjawab semua. Nah itu yang kita lihat tuh di situ. Jadi bisa dilihat sendiri untuk teman-teman yang lain atau mahasiswa-mahasiswa yang lain ketika menjawab suatu rumusan masalah, maka dilihat dulu rumusan masalahnya apakah sudah sinkron dengan jawaban yang kita taruh, apa yang kita tulis. Oke, masih ada yang lain? Pak, berarti Ya, silakan. ya Pak. Gimana? Ini kan tuh Ya, ini yang terakhir. Iya, benar. Nah, saya kan masih beberapa masih saya koreksi. Saya mungkin belum bisa upload malam ini. Semisal besok saya upload, kemudian kan tadi kayak punya Mbak Lydia ada berapa persen ketemunya. Saya bisa konsul BPA ya Pak ya? Bisa, insya Allah kalau saya nggak terlalu sibuk, nanti bisa saya balas. Tapi mohon bersabar nanti ya. Ya, baik Pak. Karena saya memang belum sempat ngupload tadi, masih banyak saya baca dulu daripada nanti. Takut saya nanti. Ya, juga kerapian Mbak ya, tata letaknya kiri kanan, atas bawah, spasinya. Kemarin kayaknya kalau yang tata letak sudah dikoreksi Pak Hindi, sudah benar sih. Kemarin saya ada kesalahan di daftar pustaka itu. Makanya saya harus cari lagi. Ya, makasih ya Pak. Oke, silakan yang lain masih ada? Nah ini saya baru download yang Mbak Lydia. Nah ini kalau di tempat saya ini ketahuan 27%-nya dari mana. Misalkan kita jurnal Untar 7%, nih jurnal UPP Karawang 5%, repositori UPNPJ 1%. Jadi yang mana yang kita ambil, yang mana kita copy paste itu ketahuan semua. Tahu ada tulisan yang sama, itu dibacanya di kita sebagai plagiat. Ayo, masih ada yang lain? Nih ada yang baru nih Mbak Danika Regiana. Silakan, ada yang pertanyaan, silakan. Tugas 4 ini final ya Pak? Iya, final. Terakhir. Berarti hari ini mulai bisa dapat Pak? Iya, bisa diupload hari ini. Sampai kapan Pak? Nah, saya nggak tahu nih, nggak terbaca di saya sampai kapan itu. Dicek aja Mas ya, sampainya sampai kapan itu. Di saya ini nggak terbaca sampai kapan. Seperti saya
saya bilang berapa kali dari minggu kemarin, jangan detik-detik terakhir. Karena saya nanti nggak bisa bantu apa-apa itu. Dia hanya menilai apa yang Anda kirim. Karena juga dari pihak UT sudah terlacak, jadi nggak bisa saya bantu apa-apa. Kalau saya bohong, maka saya yang akan kena. Nah, sampai tanggal 25 Juni, jadi cuma satu hari nih. Lumayan lama ini. Tapi jangan. Gimana, Pak? Agak lumayan lama ini, sampai 2 mingguan. Jadi total silakan dikerjakan dengan baik-baik. Ya, Pak. Sampai 3 minggu, 2 minggu, 3 minggu ini. Pak, itu makanya tadi saya herankan, Pak. Kok sampai 25 Juni, kalau 25 Juni hampir sebulan. Ini kan masih tanggal 23 Mei. Ya, nggak tahu ini apakah ini salah atau gimana nih, nggak tahu nih. Tapi Makanya saya ini salah nggak saya salah. belum berani upload itu karena dulu kok lama sekali, daripada itu Lama kan sekali. saya mending koreksi ulang dulu. Cuma masuk sih Pak 1 bulan. Ya, makanya saya juga nggak tahu nih. Saya nggak berani mengatakan apakah ini benar, apakah sudah benar atau sesuai, nggak tahu ini. Tapi saya sarankan jangan sampai detik-detik terakhir. Oh iya, nggak tahu apa yang terjadi. Ini untuk yang final kah Pak, yang tugas 4 atau lain lagi? Iya, ini final. Ini tugas 4 yang final ya? Mbak Lydia misalkan kan, ya kalau Mbak Lydia masih ada ragu, misalkan boleh kok dikirim lagi yang lain. Misalkan untuk grafikan atau apa boleh. Oh, saya pakai yang itu Pak. Tapi yang pertamanya jangan dihapus, nanti dikirim aja. Biasanya boleh nggak Pak? Terus untuk KB 11 dan 12 itu kita lakukan apa Pak? KP 11 dan 12 di sini saya cek KP 13 14 ya. KP 13 ini ada diskusi. 13 itu diskusi 29 Mei ya. Sama juga aktivitas belajar 14 itu hanya sekedar omongan aja, cuma mengingatkan kepada mahasiswa. Oh, berarti tugas 4 ini yang dinilai Pak ya? Ya, tugas 4 ini yang dinilai. Oh, oke. Terima kasih Pak. Yang lainnya untuk mengemutkan kamera ininya, mic-nya supaya ini enggak dengar yang lain. Supaya yang lain juga bisa mendengarkan. Jangan sampai ada yang double. Yang lain. Namanya kan case study. Maka dalam penelitian hukum itu ada yang normatif empiris atau case study. Nah, case study kebetulan banyak melihat dari kacamata atau dari sudut pandang putusan hakim dan lebih fokus kepada pertimbangan hakim yang digunakan apa. Misalkan pertimbangan hakimnya tidak melihat dari sudut pandang yang Mbak lihat dari sudut pandang perintah atasan. Nah, di sana ketika di putusan hakim tersebut tidak ada pertimbangan hukum mengenai perintah atasan, maka Mbak Lydia bisa untuk mengomenkan pertimbangan hakim tersebut atau menambah, misalkan dibuat di dalam penelitiannya seharusnya majelis hakim juga bisa melihat dari sudut pandang perintah atasan. Karena perintah atasan seperti ini berdasarkan teori yang
dari misalkan menurut profesor ini seperti ini, maka dijelaskan seperti itu, tidak masalah. Oh iya, terima kasih Pak. Ya. Jadi kalau S1 itu rata-rata kita mencari apa sih yang terjadi gitu. Ini loh undang-undangnya, sama dengan kita melihat melalui kacamata undang-undang. Undang-undangnya seperti ini, kok fakta di lapangan seperti ini. Makanya dasar kata rumusan masalah yang dicari oleh S1 itu adalah bagaimana pertimbangan hakim, bagaimana pelaksanaan. Kalau yang perdata bagaimana pelaksanaan perjanjian, kalau yang pidana bagaimana pelaksanaan pihak kepolisian dalam melindungi para korban. Nah, jadi kita lihat loh, ini ada undang-undang perlindungan saksi dan korban, maka kita tempatkan kepada fakta di lapangan di daerah kita yang menjadi lokasi penelitian. Tidak cocok atau belum, udah sesuai atau belum, atau siapa tahu polisi punya kebijakan lain. Undang-undang misalkan memberi perlindungan kepada saksi dan korban, misalkan ada 4 poin. Bisa jadi nanti pihak kepolisian berdasarkan peraturan Polri mereka menetapkan 8 poin, ada tambahan 4 poin. Menyesuaikan apa yang terjadi di kebutuhan di lapangan. Contoh misalkan di Papua dan di NTT itu tempat Mbak Lydia itu, untuk pemberantasan narkoba, secara keseluruhan pemberantasan narkoba itu harus izin dulu, izin ini, izin itu. Tapi fakta di lapangan, ketika itu terjadi di Papua, maka kalau butuh izin bagaimana di pegunungan? Kan nggak mungkin terjadi. Lama benar perjalanan berapa jam, ini berapa jam, itu berapa jam. Maka akan para tersangka, para terdakwa akan pergi, dia akan kabur, akan menghilangkan barang bukti. Maka bisa ditangkap terlebih dahulu, nanti surat izinnya dan surat pemberitahuannya bisa disusul kemudian. Jadi melihat sikon gitu loh Mbak. Jadi bisa aja seperti itu. Karena menyesuaikan dengan apa yang ada di lapangan. Bahkan saya bilang di daftar pustaka, di tinjauan pustaka atau lulusan teori, gunakanlah teori yang akan menjawab rumusan masalah. Kalau Mbak Lydia pertanyaannya atau mengenai perintah atasan, maka perbanyaklah teori perintah atasan. Apa aja teori perintah atasan? Penjelasannya bagaimana? Karena pisaunya ya kita melihatnya dari sudut pandang teori tersebut. Gitu. Oke, yang lain bisa ada pertanyaan? Ini. Semangat, jangan pantang menyerah, sabar-sabar aja nulisnya, jangan buru-buru. Mudah-mudahan nanti. Oke. Akhir kata saya mohon maaf selama ini ketika ada salah kata, baik ucapan, baik sengaja atau tidak sengaja, saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Nanti kita ketemu lagi, tapi tidak dalam bentuk web, bisa WA saya atau japri saya silakan. Tapi nanti mohon bersabar, kalau nggak dibalas mungkin ada kesibukan lain nanti. Iya Pak. Ya, akhir kata selamat malam dan semangat lagi belajarnya. Siap Pak. Selamat malam Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.